Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Nah, ini pembahasan terakhir di teorema Pythagoras. Kita akan membahas bagaimana penerapan Pythagoras dalam soal cerita. Nah, kita langsung ke contoh soal aja ya. Jadi kalau soal cerita kayak gini nih, sebuah tangga yang panjangnya 13 meter disandarkan ke ujung atas tiang listrik. Jika jarak ujung bawah tangga ke tiang listrik 5 meter, tinggi tiang listrik adalah, nah kalau misalnya kalian tidak memvisualisasikan soal cerita ini ke dalam bentuk gambar, pasti kalian susah untuk memahaminya. Jadi kita bikin visualnya dulu. Nah, ini kan soalnya ada sebuah tangga yang panjangnya 13 meter disandarkan ke ujung atas tiang listrik. Berarti di sini objeknya itu ada tiang listrik, dan pasti kalau kalau tangganya itu bersandar pada tiang, dia akan membentuk sisi miring kayak gini kan. Nah, terus tangganya itu panjangnya, nah di sini ada jarak nih antara ujung bawah tangga dengan tiang listrik. Udah kelihatan ya, ada segitiga siku-siku yang terbentuk dari tiang listrik dan tangga ini. Nah, kita tinggal masukin angkanya. Tangganya 13 meter, jarak ujung bawah tangga ke tiang 5 meter. Berarti untuk mencari tiang listrik, nah sekarang kita lihat ini kan segitiga siku-sikunya di sini kan. Nah, berarti tiang listrik ini bukan sisi miring. Kalau bukan sisi miring, berarti kita misalnya tinggi tiangnya T ya. Berarti untuk mencari T adalah dengan dikurang sisi miringnya yang 13. Jadi kan siku-siku di sini nih berhadapan sama sisi miring, berarti 13 adalah sisi miring. Jadi tinggal 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Jadi untuk mencari T pangkat 2, 169 dikurang 25, maka T pangkat 2 sama dengan 144. Nah, ini belum selesai ya, kita harus jadikan T aja. Gimana caranya? Untuk menghilangkan pangkat 2 adalah dengan diakarkan. Berarti T sama dengan akar dari 144. Maka T nya adalah 12 meter, berarti tinggi tiangnya adalah 12 meter. Nah, ini contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya ada sebuah kapal yang berlayar sejauh 90 km ke arah timur, kemudian belok ke arah utara sejauh 120 km. Pertanyaannya, jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal adalah. Nah, ingat kita harus membuat visualisasinya. Pertama, karena ini banyak arah mata angin, kalian gak boleh buta arah, harus tahu dulu mana utara, mana selatan, mana timur, dan mana barat. Utara di atas, selatan di bawah, timur di kanan, barat di kiri. Nah, kita harus tahu dulu nih arah mata anginnya. Nah, terus kita punya kapal nih. Kapalnya itu berlayar sejauh 90 km ke arah timur. Berarti timur itu sini kan. Sejauh 90 km. Kemudian kapalnya belok ke arah utara ke atas. Berarti dia belok ke atas nih. Sejauh 120 km. Nah, pertanyaannya, jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal adalah, nah di sini dari titik awal kapal ke titik akhir kapal itu ada jarak terdekatnya, yaitu sisi miring gitu. Jadi kan harusnya dia itu melalui 90 tambah 120, jadinya 210 km kan yang dilalui dengan berbelok-belok. Padahal kalau dari kapalnya dari sini mau ke sini tuh bisa lebih cepat dengan melalui sisi miring gitu. Nah, udah kelihatan ya, kita berarti mencari sisi miringnya. Kita misalnya J deh, jarak dari titik awal ke titik akhir kita misalkan dengan J. Berarti untuk mencari J pangkat 2, karena J itu sisi miring, berarti ditambah ya 90 pangkat 2 ditambah 120 pangkat 2. Maka J pangkat 2 sama dengan 8100 ditambah 14.400. Maka J pangkat 2 sama dengan 22.500. Maka J sama dengan akar dari 22.500. Maka J nya adalah 150 km. Nah, berarti jarak terpendek yang bisa dilalui kapal ini adalah sejauh 150 km. Kalau dia belok-belok, dia kan harus melalui 210 km. Padahal dia punya titik terdekatnya yaitu 150 km. Nah, Pythagoras ini yang dipakai juga sama aplikasi Maps. Kalau misalnya kita mau pergi nih dari sekolah misalkan mau pulang. Nah, kalau pakai Maps, dia akan mencari jarak terdekat menggunakan si teorema Pythagoras ini. Dan itu juga dipakai sama aplikasi Gojek, aplikasi Grab, dan aplikasi yang lainnya yang berhubungan sama peta. Karena jarak terpendek itu bisa diambil dari sisi miring gitu. Jadi kita ambil segitiga, sudut segitiganya dan diambil sisi miringnya. Dan itu merupakan jarak
terpendek. Jadi kalau kalian jalan di lapangan nih, dari sini kalian mau ke sini, kalian bisa potong arah biar lebih cepat daripada harus muter dulu ke sini gitu. Nah, ini jarak terpendek, salah satu penerapan teorema Pythagoras. Nah, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Nah, ini contoh soalnya agak panjang. Ingat ya, harus kita buat dulu visualnya. Jadi ada seorang penyelam dari Pinsan menyelami laut dengan kedalaman 20 meter dan dasarnya rata. Penyelam mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat di dasar laut. Berapakah luas daerah yang mampu dijangkau penyelam? Nah, kita harus visualisasi dulu nih. Misalnya ada lautnya, terus kan ada kapal. Nah, si penyelamnya itu kedalaman lautnya 20 meter nih. Di sini jadi dari si kapal ke si bangkai pesawat yang mau diambil itu jaraknya adalah 20 meter. Nah, penyelam ini mengaitkan tali sepanjang 25 meter. Nah, kan penyelam itu bisa bergerak bebas sejauh ini nih ke depan. Tuh, nah ditanya berapakah luas daerah yang dijangkau penyelam. Nah, nanti panjang talinya 25 meter kan. Jadi si kedalamannya itu 20 meter, si panjang talinya 25 meter. Nah, di sini ada daerah jarak dari si titik jatuhnya si penyelam awal sampai titik terjauhnya dia maju ke depan, itu ada garis kuning ini nih. Nah, area jangkauan penyelamnya itu bisa kita gambarkan, misalkan titik hitam ini adalah titik jatuhnya yang garis lurus ini nih, jadi titik awal jatuhnya si penyelam, titik hitam ini. Nah, itu kan ada jarak sampai si jarak terjauh si tali itu bisa menjangkau ke depan kan. Maka area jangkauan penyelam itu bisa membentuk sebuah lingkaran gitu. Jadi area jangkauan itu penyelam itu bisa muter sejauh lingkaran ini. Nah, ini bentuknya lingkaran kan, berarti kita harus mencari jari-jari lingkarannya. Gimana caranya? Kita balik ke segitiga ini lagi nih ya. Berarti ini kan siku-sikunya di sini nih. Sisi miringnya 25. Nah, berarti si daerah kuning ini, si R ini bukan sisi miring. Berarti untuk mencari jari-jarinya adalah dikurang sisi miring 25 dikurang sisi lainnya. Berarti 625 dikurang 400. Maka R pangkat 2 sama dengan 225. Akar dari 225 adalah 15. Kita punya jari-jarinya 15. Tinggal kita cari luas area jangkauan. Masih ingat rumus luas lingkaran, yaitu adalah Pi R pangkat 2. Pi-nya 3,14 ya, karena si R-nya itu 15 bukan kelipatan 7, jadi kita pakainya 3,14. Berarti 3,14 kali 15 pangkat 2 adalah 225. Maka luasnya adalah 706,5 meter persegi gitu. Nah, ini soalnya termasuk tipe HOTS yang butuh pemikiran tingkat tinggi, tapi ingat harus dibuat visualnya dulu supaya kalian bisa memahami di mana sih letak segitiganya, di mana sisi miringnya gitu. Nah, ini untuk latihan soalnya ya, dibaca baik-baik soalnya, jangan lupa dibuat gambarnya karena ini masuk ke dalam penilaian keterampilan. Jadi dibuat gambarnya selain membantu kalian juga untuk memahami isi soalnya. Ibu tunggu pengumpulan tugasnya di Classroom ya. Jika ada pertanyaan boleh langsung WhatsApp Ibu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.